I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan kembali proses ajaran tasawuf 4 tokoh sufi. Yuk simak baik-baik. Ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Yang pertama, biografi. Nama lengkapnya adalah Ibnu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam al-Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Sari al-Sakati dan Al-Haris al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Karena kecerdasannya itu, ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur, maka dijawabnya dengan tangkas. Syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, inti ajaran tasawuf. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya. Yang mengutip pendapatnya, suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut membuat kabit, harap raja kepadanya membuat menjadi basit. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat kabit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap hidup juhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam laku tasawufnya, sebagaimana disampaikan oleh Said Hawa yang mengutip pernyataan Al-Junaid, kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari kata lapar dan terlepas dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang sudah bisa dan kami senangi. Berikutnya ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, biografi. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah al-Qaisyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena Rabi'ah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang akan mengharapkan syafaatnya. Yang kedua, inti ajaran tasawuf. Rabi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak pada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makam ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada makam ini Rabi'ah al-Adawiyah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha untuk membuka hijab Rabi'ah al-Adawiyah, sehingga
sehingga tercapailah makam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui bersyirah, sehingga ia mencapai ma'rifat atau mengenal Allah dengan meyakinkan. Pada tahap ini, Rabi'ah al-Adawiyah merasakan cinta Allah karena dirinya. Ia berada pada posisi yang pasif, menjadi objek menerima limpahan cinta Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Berikutnya ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, biografi. Beliau adalah Zainuddin Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Naisaburi Al-Faqih Al-Sufi Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua di Khurasan setelah Naisabur pada tahun 450 Hijriah. Beliau mempunyai saudara laki-laki yang bernama Ahmad. Ayahnya adalah seorang perajin kain suf yang terbuat dari bulu domba. Yang kedua, inti ajaran tasawuf. Di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal dan karamah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai makam makrifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil mendudukan syariat hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Itulah penjelasan 4 tokoh sufi yang telah berjuang mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai kisah hidup yang masing-masing mereka lalui. Semoga penjelasan tadi bisa kita petik beberapa alur cerita yang kita contohkan di sekitar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.